Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mari kita satu hati di dalam doa pada pagi ini. Engkau adalah perisai bagi hidup kami, perlindungan bagi hidup kami, karena kami bangun pada pagi ini Tuhan dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kami yang mau datang kepadamu Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Engkau. Dikala kami dikuduskan, kami juga boleh dapat mengerti akan firman yang kudus. Untuk itu Tuhan pada pagi ini, curahkan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh dapat mengerti, merenungkan dan melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, shalom bagi kita semua pada pagi ini. Ya, ya Pak, shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam pelayanan. Dan saya percaya banyak masalah, banyak mujizat juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena memang saya melihat tema yang ada di dalam grup kita, masalah adalah jembatan untuk kita dapat melihat campur tangan Tuhan. Pada waktu saya membaca tema atau topik ini, saya merenungkan masalah adalah jembatan. Wah, kalau saya mengilustrasikan bahwa setiap orang kalau mau menyeberang, orang pasti akan melihat jembatan tersebut. Apakah jembatan itu masih utuh atau kokoh untuk kita dapat melewati atau tidak? Kalau memang jembatan itu tidak kokoh atau rapuh atau rusak dan tidak layak untuk kita berjalan, banyak orang juga tidak mau untuk menyeberang memakai jembatan tersebut. Dan di sini kita melihat banyak juga kita tidak mau mengalami banyak masalah dalam setiap hidup kita. Kita mau masuk dalam comfort zone, zona nyaman hidup kita. Tapi pada saat pagi ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk mari kita menikmati masalah hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kita berjalan bersama dengan masalah kita sendiri. Tapi mari kita gandeng. Kita rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya akan membawa kita untuk masuk dalam renungan singkat pada pagi ini. Kita akan buka dari Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai ayat 31. Firman Tuhan jelas bagi hidup kita. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang akan kita renungkan pada saat pagi ini, hari ini. Setiap kita pasti mempunyai masalah, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah. Masalah biasa yang satu belum selesai, sudah timbul masalah yang lain lagi. Masalah atau problema sesuatu yang harus diselesaikan. Masalah itu harus diselesaikan, kalau tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Dari firman Tuhan, ada banyak Tuhan mengambil ilustrasi atau mungkin kita perlu belajar dari binatang. Kita perlu belajar dari semut. Dan pada pagi ini Tuhan mengajarkan kita untuk membawa kita belajar daripada Raja Wali. Kenapa Allah tidak memilih ayam atau memilih burung pipit atau burung gagak atau apa saja binatang, burung-burung? Tapi kenapa Allah memilih Raja Wali? Kalau kita melihat ayam, ayam itu biasa hidup sekeliling kita. Dan mungkin di rumah juga kita sering memelihara dan kita juga setiap hari makan ayam, ya. Ayam itu hidupnya itu kalau kita melihat juga di tempat-tempat kotor. Dia bertelur juga di tempat kotor. Telurnya menetas juga di tempat kotor, di kotoran-kotoran ayam tersebut. Dan ayam ini kalau kita melihat kalau ada hujan atau petir yang mungkin tidak terlalu besar seperti badai, dia akan cepat lari bersembunyi. Dia mencari tempat perlindungan. Dan kenapa Allah tidak memilih burung pipit? Burung pipit adalah burung yang memang kecil, terbangnya nggak terlalu tinggi. Terbangnya biasanya di tempat-tempat yang rendah. Dan memang burung pipit juga kalau ada badai, dia cepat bersembunyi. Mencari tempat-tempat perlindungan untuk bersembunyi. Kita melihat burung gagak. Burung gagak ini adalah burung yang paling senang makan bangkai. Pada binatang-binatang yang sudah mati. Ya. Dan memang paling senang, dia tidak pernah makan makanan yang segar. Kembali kepada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang memiliki sebutan orang adalah Raja Angkasa. Dia memiliki pandangan yang tajam dalam melihat musuhnya. Melihat apa yang akan dia dapatkan untuk menjadi makanan. Pandangannya itu 10 kilometer pandangan jauhnya untuk melihat binatang yang akan diburunya. Raja Wali pun berani terbang tinggi. Dia berani masuk ke dalam badai dan dia juga bisa keluar dari badai tersebut. Dari info yang saya dapat di Google, Raja Wali ini adalah setia dengan pasangannya. Ini luar biasa ini. Setia dengan pasangannya. Ya. Bahkan Raja Wali ini bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Raja Wali juga memiliki gaya hidup yang sehat. Kenapa dia memiliki gaya hidup yang sehat? Raja Wali tidak pernah seperti burung gagak yang memakan bangkai. Dia selalu mencari buruan yang segar, yang fresh.
Kalau buruannya sudah mati, dia akan membuangnya atau dia tidak akan memakannya. Kalau buruannya masih bergerak pada waktu dia ditangkap, maka dia pasti akan memakannya. Dan tangkapan yang dia dapat atau makanan yang dia dapat, dia akan membawa pulang juga berbagi kepada anak-anaknya. Ini sifat-sifat daripada Raja Wali. Ya. Raja Wali juga memiliki umur yang panjang, 40 tahun lamanya. Dia bisa berumur 40 tahun. Dan Raja Wali juga bisa sampai 70 tahun kalau dia meregenerasi atau mentransformasi kehidupannya. Sehingga dia bisa ditambahkan umur sampai 70 tahun. Kenapa? Karena pada waktu umur 40 tahun, parunya itu, patoknya itu, mulutnya itu sudah bengkok. Dan pada waktu kalau dia mencari makanan, dia tidak bisa. Karena parunya sudah panjang. Cakar-cakarnya pun sudah tidak bisa menangkap buruannya, musuhnya. Sehingga kukunya semakin panjang. Raja Wali pada waktu umur 40, dia tidak bisa terbang masuk di dalam badai. Kenapa? Karena bulunya itu sudah lebat, sudah banyak bulunya. Cara untuk dia, Raja Wali, untuk bisa meregenerasi kehidupan supaya dia akan bertambah 30 tahun lagi, dia menghancurkan parunya itu. Dia mencari pohon kayu, batang pohon kayu yang memang keras, dan dia mematok-matok parunya sehingga parunya itu akan patah. Dan nanti pada waktu 150 hari paru itu akan bertumbuh. Begitupun kuku-kukunya, karena sudah panjang melingkar, tidak bisa menangkap buruannya, binatang-binatang yang memang menjadi mangsanya, maka dia akan tercabut sendiri, dia mencabut kuku-kukunya. Begitupun bulu-bulu daripada Raja Wali. Semakin dia tidak bisa terbang, dia berusaha untuk mencabut bulu-bulu daripada badan tersebut. Dan selama 150 hari dia menunggu untuk parunya tumbuh, untuk cakarnya, kukunya itu di kakinya tumbuh, dan dia juga menunggu bulu-bulu yang baru itu ya tumbuh kembali. Pada waktu dia mengalami masa transformasi, pemulihan hidup, dia itu paling senang menunggu matahari. Kembali kepada pribadi kita, mari kita belajar daripada burung Raja Wali. Burung Raja Wali punya masalah. Kita juga punya masalah. Raja Wali mau menderita supaya hidupnya, umurnya semakin tambah panjang. Dari 40 menuju kepada 70. Kalau tidak dia akan mati. Karena semua paru kukunya itu tidak bisa dia menangkap mangsa atau memakan. Kembali kepada ilustrasi Raja Wali yang tadi saya katakan. Kalau memang kita mau dipulihkan, mari kita cabut itu dosa-dosa kehidupan kita daripada hidup kita. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang baru. Supaya apa? Hidup kita itu semakin hari semakin ringan. Beban-beban kita itu semakin hari semakin hilang atau dipulihkan. Karena apa? Kita mengeluarkan kehidupan kita yang lama. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru. Dari kitab Yesaya kita telah membaca. Kitab Yesaya disebut sebagai miniaturnya Alkitab. Kenapa menjadi miniaturnya Alkitab? Karena ada dalam kitab Yesaya ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab Yesaya adalah kitab Injil dalam perjanjian lama.
Mengapa disebut kitab Injil dalam Perjanjian Lama? Karena di dalam kitab Yesaya ini ada nubuatan tentang kelahiran Kristus. Di dalam kitab Yesaya juga ada nubuatan tentang pelayanan Kristus. Di dalam kitab Yesaya ini ada nubuatan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan di dalam kitab Yesaya ini juga ada nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Bagi kita semua pada pagi ini, ayat 30 kita melihat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari atau pagi ini kita punya masalah. Tapi ada respon dari Allah bagi hidup kita pada pagi ini. Respon yang Allah itu ada di dalam ayat 31. Ayat 31 jelas katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tadi ayat 30 jelas katakan bahwa kita memiliki masalah, kita menjadi lelah dan lesu. Kita memiliki masalah, kita tersandung karena ada masalah tersebut. Ada problematik dalam hidup kita. Dalam keluarga, pribadi, pelayanan, lingkungan, tempat pekerjaan, usaha. Tapi di sini dijelaskan respon daripada Allah, yaitu orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang memang hidup dekat dengan Tuhan, pasti diberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Ini jelas firman Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali. Tadi saya sudah sebutkan. Dari firman Tuhan jelas apa arti menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu kita mengharapkan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti kita rindu untuk menunggu datangnya Tuhan. Menantikan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Dia. Kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan kita juga percaya kepada Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, berarti orang yang kehidupannya ini karakternya seperti Raja Wali. Mampu untuk mengatasi setiap masalah. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan rohnya Tuhan. Allah Immanuel, Allah dalam nama Yesus. Itu yang menyertai hidup kita. Jangan berjalan sendiri atau memikul beban sendiri, tapi ajaklah Tuhan. Kalau saya mau katakan gandenglah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak berdoa hanya part-time saja. Sesuka-suka hatinya kita saja. Kita juga tidak boleh berdoa sometime. Kadang-kadang kita berdoa seenaknya kita saja mengatur kehidupan Tuhan. Kita memang harus serius. Apalagi kita tidak memiliki waktu, no time. Kalau saya mau katakan. Kalau sampai kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita mempertanyakan kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sampai hari ini apakah kita masih bersama dengan Tuhan? Apa mungkin kita berjalan dengan kekuatan kita? Kita harus mesti full time di dalam doa kita. Ya, kalau bisa saya katakan overtime lah. Kalau hari ini kita 5 menit,
ditambahkan lagi 10 menit. Kalau hari ini kita 30 menit, tambahkan lagi 30 menit menjadi 1 jam. Kalau 1 jam kita boleh lalui, kita tambah lagi waktu jam 2 kita menjadi 2 jam. Karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bukan hanya kita berdoa bagi diri kita sendiri, ada banyak pergumulan di sekeliling hidup kita yang kita perlu bawa di dalam doa. Maka jam-jam doa itu akan pasti overtime. Semakin tambah jam doa, karena banyak pergumulan yang harus kita bawa di dalam setiap doa. Dan pergumulan orang-orang sekeliling kehidupan kita. Apalagi hamba-hamba Tuhan kalau kita sudah terpanggil, jangan hanya katakan saya mendoa ya, tapi tidak pernah berdoa. Ada orang minta, tolong dong doakan saya, tapi kita tidak pernah mendoakan orang tersebut. Jangan lip service saja. Tapi memang kita harus mengimplementasikan, mempraktekkan. Makanya saya sering membaca buku-buku rohani, saya sering membaca dan mengerti. Ada banyak hamba-hamba Tuhan itu punya waktu doa itu begitu panjang. Karena begitu banyak pergumulan yang dia harus bawa di dalam setiap doa. Saya mau katakan bagi kita pada pagi ini, untuk kita mau menghadapi masalah, keluar dari badai tersebut, ada badai lagi masuk, keluar lagi, jangan takut dengan badai, seperti Raja Wali. Banyak berdoa, saya mau katakan. Banyak pasti berkat. Sekali lagi, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, ingat kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, jangan mimpi. Ya, kita semua di tempat ini pasti tidak ada berkat bagi hidup kita. Banyak orang menghadapi masalah, jikalau dia tidak pernah berdoa, maka dia akan jatuh rapuh karena tidak ada tangan yang kuat menopang. Mari pada pagi ini kita diajarkan untuk kita jangan lari dari setiap masalah, tapi hadapilah masalah itu. Bersama dengan Tuhan saya percaya kita sanggup dan mampu untuk menyelesaikan setiap masalah. Saya membawa kita untuk memiliki energi negatif. Saya semalam merenungkan, melihat-lihat lagi, apakah untuk menghadapi masalah, ya kita harus memiliki energi positif. Jangan memiliki energi negatif. Energi negatif adalah pembohong, egois, murung, takut, rendah diri, benci, kesepian, cemburu, galau, mengeluh, bimbang, dendam, tidak sabar, malas, marah, acuh, curiga, dendam, pelit, suka pamer, putus asa, depresi, sombong, serakah, bingung, kasar. Ini orang-orang yang memiliki energi negatif dalam perjalanan hidupnya. Sehingga penyelesaian masalah itu tidak pernah tuntas dalam hidupnya. Pada pagi ini saya mengajarkan kehidupan kita untuk kita memiliki energi positif. Supaya kita bisa dapat menyelesaikan masalah. Karena firman Tuhan mengajarkan hidup kita harus menantikan Tuhan. Menunggu jawaban dari Tuhan. Saya teringat akan firman Tuhan dari Yeremia 17. Jangan mengandalkan diri kita, mengandalkan manusia. Jangan menjauh daripada Allah. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati. Yeremia 17:5. Ya. Bisa kita baca sendiri. Kalau kita memiliki energi positif itu adalah murah hati. Kita percaya, kita sabar, kita berani. Ya. Kita mengalami sukacita.
kita proaktif. Kita harus memiliki kreatif, rajin, bertanggung jawab, penguasaan diri, damai sejahtera, ya, baik, inspiratif kita sebagai orang percaya. Kita harus setia dengan kehidupan kita. Kita harus mengalami kebahagiaan, totalitas di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengucap syukur untuk situasi kondisi kita pada saat ini. Kita semangat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis rumah tangga harus semangat, harus setia, bersyukur selalu. Lemah lembut, kasih jujur. Dan mari kita belajar memaafkan. Pada pagi ini, semua kita pasti memiliki masalah, tapi saya percaya kita bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sanggup menyelesaikan setiap masalah hidup kita pada pagi ini. Jangan takut dengan badai. Tuhan mengajarkan hidup kita. Kita harus seperti Raja Wali. Menanti dan menunggu datangnya badai. Dan pada waktu badai itu datang, jangan lari daripada badai tersebut. Tapi kita masuk di dalam badai tersebut. Bukan kita sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan hidup kita dalam badai tersebut. Firman Tuhan jelas bagi hidup kita. Kita hanya cuma menonton, melihat. Tuhan yang akan bekerja bagi setiap masalah hidup kita. Jangan takut, dia akan bekerja berperang. Menghadapi setiap masalah hidup kita. Dan dia pasti akan menyelesaikan. Kita tidak perlu capek. Yang penting kita percaya mengandalkan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan. Maka saya percaya badai tersebut akan berlalu daripada kehidupan kita pada pagi ini. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini. Kau mengajarkan kami Tuhan untuk seperti Raja Wali. Dan biarlah kami belajar terus dengan kehidupan kami Tuhan, yang naik turun Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk kuat menghadapi masalah dan kami tidak lari dari masalah. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Selalu mencari Tuhan, supaya Tuhan selalu sendiri yang akan menolong hidup kami pada pagi ini. Diberkatilah kami semua pada pagi ini Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan, berkati aktivitas kami pada pagi ini Tuhan, dalam pelayanan kami, di dalam usaha, pekerjaan, bisnis kami, dalam rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan Tuhan memberkati, keluar masuk hidup kami Tuhan memberkati, menjaga, melindungi Tuhan, mengawal kami, memagari kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala tulas sampar, penyakit, kutuk, COVID-19 yang sedang mewabah Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan. Makasih Tuhan, darah-Mu menyucikan dan mengkuduskan kami Tuhan. Makasih Bapa dalam sorga. Biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan. Berikan kami sehat, umur panjang Tuhan. Dan kalau pada pagi ini kami mengalami Tuhan. Kami ada mengalami masalah. Masalah ekonomi, masalah kesakitan Tuhan. Mari Bapa Engkau datang dalam hidup kami Tuhan. Ada di tempat kami masing-masing. Kami rindu jamahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Bagi setiap masalah penyakit kami. Supaya kami percaya mujizat itu masih ada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sedang pada Bu Tiar. 2 orang aja bersaksi, nanti lanjut sudah berorum. Silakan Bu Tiar. Baik, ya terima kasih Bapak Pendeta Ferry Bagarbesi yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Luar biasa ya firman Tuhannya. Ya, pesannya tadi, kita jangan lari dari masalah. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita menggandeng tangan Tuhan sehingga kita tidak takut. Kita bisa keluar dari masalah kita. Ya, seperti burung Raja Wali. Tadi sangat jelas dikatakan, milikilah aura ataupun energi positif. Jangan energi negatif. Ya, jadi dengan energi positif kita mampu memberikan kekuatannya karena ada penyertaan Tuhan di sana. Terima kasih Bapak, firman Tuhan pagi hari ini
Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga senantiasa. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, kita breakout room dulu ya Pak. Shalom Pak Surbakti. Bisa paling banyak kesaksian 2 orang, nanti lanjut sesudah Ya. room. Ya. Baik, baik. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi sebelum firman Tuhan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan untuk 2 orang, tapi waktunya 4 menit ya. Jadi simpel-simpel saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Dibuka mic-nya kalau mau bersaksi. Adakah? Mungkin kayaknya Ibu Rumanggun mau bersaksi kayaknya. Ya, silakan Bu Manggun. Ya. Buka mic-nya. Buka mic-nya bilang. Salam saudaraku, Salam. terima Ya, kasih shalom. kesempatan pagi hari ini sungguh diberkati oleh firman-Nya. Terima kasih buat hambanya yang benar-benar menjadi kesaksian juga di dalam hidup kami sekeluarga. Seperti burung Raja Wali, benar. Ya, singkat cerita, pergumulan demi pergumulan kami alami terakhir-terakhir ini. Kesabaran dan memang positif di dalam hidup ini itu benar-benar itu saya sadari bahwa hanya Dialah, yaitu Yesus, yang sanggup memberikan kekuatan buat hidup saya. Kalau secara jasmani kadang kita gimana ya gitu. Tetapi seperti firman yang ditaburkan pagi hari ini benar-benar menguatkan hati saya, juga membuat satu semangat ya, semangat yang benar-benar yang disadarkan pagi hari ini. Karena kadangkala kenapa ya kok seperti ini gitu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan ya. Sekalipun saya agak memang terakhir-terakhir ini sering vertigo ya, susah tidur. Tapi selalu saya rasakan tangan Tuhan selalu menopang saya, mengingatkan saya bahwa semuanya itu akan berlalu dan ini adalah proses supaya kami semua beserta anak-anak melekat kepada Tuhan. Dan Amin. itulah yang saya rasakan saat ini. Tuhan merindukan penyerahan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Intinya adalah bahwa tanpa dengan pertolongan Tuhan, penyerahan hidup, kita tidak berarti apa-apa. Dan saya selalu menaikkan pujian kepada Tuhan dengan air mata sukacita, sekalipun persoalan demi persoalan yang kami hadapi, tetapi di saat saya menaikkan pujian kepada Tuhan, disitulah suara Tuhan begitu lembut, begitu baik. Percayalah, semuanya akan ada jawaban. Itu yang selalu saya rasakan hari lepas hari. Nanti juga kemarin saya coba menaikkan pujian lewat YouTube. Saya akan kirimkan juga nanti ke The Power of Love. Biarlah itu juga nanti untuk membuat satu semangat yang baru dan benar-benar penyerahan kepada Tuhan.
Dan saya percaya anak-anak saya ini juga akan seperti burung Raja Wali dan boleh semua terlepas dari segala apa yang Tuhan tidak berkenan. Ya mungkin merasakan pintar itu Tuhan tidak senang. Itu selalu saya bilang sama anak saya. Karena apa yang dia banggakan di dalam hatinya itu tidak bisa dia andalkan, dan kembali hanya kepada Tuhanlah Yesus Kristus yang memberikan pertolongan. Terima kasih firman-Nya yang sangat menguatkan saya buat hamba-Nya. Ya. Terima kasih Bu Tiar, kesempatan yang diberikan. Semangat ya. Mungkin Bu Tiar bisa saya bersaksi kali ya, Bu Tiar. Bisa? Bu Tiar? Ya, oke. Saya bersaksi begini ya. Ada orang bilang, ya istri Bapak sangat tergantung dengan Bapak. Karena ya dari hari ke hari, ya Bapak juga harus penuh waktu untuk merawat, saya bilang. Berarti Bapak kuat ya katanya. Jadi saya katakan, itu bukan kekuatan saya. Itu kekuatan Tuhan lah membuat saya mampu seperti itu. Tanpa kekuatan Tuhan tidak bisa. Seperti burung Raja Wali tadi. Jadi kesukaran itu yang membuat saya semakin sabar, semakin melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang semakin nyata. Nah, itu yang saya rasakan secara pribadi. Dan bahkan saya juga bisa artinya tetap merawat sampai hari ini. Ya. Dan hubungan kami juga semakin indah ya. Semakin indah ya. Kenapa bilang semakin indah? Karena saya merasakan bahwa hanya kekuatan Tuhan sajalah yang membuat saya mampu memperhatikan ya dengan banyak hal. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya bisa bersaksi kemana-mana bersama Tuhan mampu melakukan hal-hal yang besar. Di luar Tuhan tidak ada kemampuan. Nah, itulah kesaksian singkat saya berikan pada saat pagi hari. Tuhan memberkati. Mungkin kita masuk ke room ya, Bu Tiar ya.